tidak ada yang abadi. Jika kita tidak pandai menjaga nikmat tersebut, maka nikmat itu akan hilang dari diri kita. Apapun sifat daripada nikmat tersebut. Begitu juga nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak pandai menjaga nikmatul Islam dan nikmatul iman yang Allah berikan kepada kita, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka orang itu akan keluar dari agama Islam. Wujudnya saja dia seorang muslim, tapi pada hakikatnya dia sudah keluar agama Islam. Maka daripada itu, kita diwajibkan untuk menjaga keislaman yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah, alhamdu min ni'matin amanu min zawaliha. Pandai bersyukur daripada suatu nikmat, itu dia akan merasakan keamanan daripada kehilangan nikmat tersebut. Begitu juga nikmatul Islam yang Allah berikan kepada kita, kita harus menjaganya. Jika kita tidak pandai menjaga nikmat tersebut, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, nikmat itu akan hilang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Tamamun ni'ma al-mautu 'alal Islam. Kesempurnaan nikmat jika Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Makanya jika ada orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita kenal, mereka menghadap kepada Allah dalam keadaan Islam, maka kalimat yang harus kita ucapkan adalah kalimat bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Baru setelahnya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita menjadikan puji syukur kepada Allah? Yang pertama diantaranya adalah Allah matikan dia dalam keadaan Islam. Para ulama sangat berhati-hati menjaga keislaman mereka, sehingga Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika dia ditanyakan, disuruh memilih, wahai imam, jika seandainya kau mati di depan pintu kamarmu, mati sebagai seorang muslim, tapi jika kau mati di depan pintu rumahmu, kau mati dalam keadaan syahid, maka mana yang kau pilih? Maka Imamul Haddad mengatakan, niscaya kami akan memilih mati di depan pintu kamar kami, walaupun kami menginginkan mati dalam keadaan syuhada. Kenapa? Karena di antara depan pintu kamar dengan depan pintu rumah ada jarak yang kami tidak tahu kapan akan kami dimatikan. Nikmatul Islam luar biasa, ikhwan. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, memerintahkan kepada kita, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu wajib bagi kita untuk menjaga keislaman kita. Dengan cara apa? Dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan daripada syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan itulah kita menjaga keislaman kita. Kalau kita tidak mau belajar, nggak mau mengaji, nggak mau datang ke majlis, nggak mau mendekatin para ulama, nggak mau mendekatin para kiai, nggak mau mendekatin orang-orang fuqaha, orang-orang yang lebih memahami ilmu agama, niscaya kita akan menggadaikan keislaman kita tanpa kita sadari. Makanya kemarin dikatakan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Thahir dalam kitab Sulamut Taufiq, beliau katakan apa? Qad kathura fi hadzal zaman tasahul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam wa la yaruna dzalika dhamman fadlan an kaunihi kufran. Beliau katakan apa? Berapa banyak di zaman sekarang ini manusia menggampangkan dalam ucapan-ucapan mereka, sehingga keluar dari mulut mereka lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang menyebabkan mereka keluar agama Islam. Mereka tidak melihat itu suatu dosa, terlebih-lebih perkara itu menyebabkan mereka keluar agama Islam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka daripada itu, ikhwanul hadirin rahimanur rahimakumullah, jaga keislaman kita dengan diantaranya deketin para kiai, deketin para ustadz, deketin dengan orang-orang yang ahli fikih, para fuqaha, orang-orang yang berilmu, dekat kepada mereka orang. Karena dekatnya kita kepada mereka itu salah satu cara kita untuk menjaga keislaman kita orang.
Karena Rasulullah SAW pernah berkata dalam suatu riwayat hadisnya, "Sayati zaman ala ummati yafiruna 'ani ulama wal fuqaha, fayabtalimuhumullahu bi thalathi baliyat." Rasulullah SAW mengatakan, sayati zaman, kata Rasulullah, bakal datang suatu zaman, ala ummati yafiruna 'anil ulama wal fuqaha, mereka lari daripada ulama dan lari daripada fuqaha. Bakal datang, kata Rasulullah. Sayati zaman, kata Rasulullah, akan datang itu suatu zaman atas umatku ini lari dari mereka, lari dari fuqaha, lari daripada orang-orang yang paham ilmu agama, nggak mau dekat sama kiai, nggak mau dekat sama ustadz, nggak dekat sama orang-orang yang alim, nggak mau dekat. Gak dekat mau ulama, gak mau dekat-dekat mereka, orang menjauh. Bahkan berapa banyak di antara kita tidak ada kita sosok seorang guru, karena kita menjauh dari ulama, gak mau dekat kepada orang-orang alim dengan berbagai macam alasan. Takut disalahin, takut dilakukan perbuatan kita haram, takut ketahuan apa yang kita lakukan tidak baik. Setiap ada majelis taklim mereka menghindar, menjauh, nggak mau dekat. Masya Allah, ini datang, kata Rasulullah. 1400 tahun yang lalu Rasulullah kabarkan kepada kita, sayati zaman, bakal datang itu suatu zaman, umatku lari dari ulama, lari dari fuqaha, orang-orang yang memahami ilmu agama, nggak mau dekat-dekat. Apa kata Rasulullah? Allah akan kirimkan bala musibah kepada mereka. Fayabtalihumullahu bithalthal baliyat, Allah kirim 3 bala musibah terhadap mereka orang. Apa yang pertama? Yarfa'u barka'an kashfihim, Allah angkat keberkahan di dalam pekerjaan mereka. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, menghasilkan harta, tapi tidak menjadikan mereka dekat kepada Allah. Justru mereka menjadi sombong, justru mereka menjadi lalai. Mereka berikan harta tersebut kepada istrinya, istrinya lalai kepada Allah. Mereka berikan kepada anak-anaknya, anaknya lalai kepada Allah. Tidak ada dengan harta tersebut mereka menjadi dekat kepada Allah. Itu tanda daripada keberkahan harta kita sudah dicabut oleh Allah. Bekerja dari pagi sampai sore merasa kurang saja. Dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat 5 waktu. Tidak ada rasa takutnya ketika meninggalkan itu. Ini tanda Allah sudah mengangkat keberkahan dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita menjauhkan diri kita dari ulama, nggak mau dekat dengan kiai, nggak mau dekat sama ustadz. Allah angkat keberkahan dalam pekerjaan kita. Tidak menjadikan kita lebih baik, justru menjadikan kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, apa? Yusallitu alaihim sultanan zaliman, Allah kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Ketika pemimpin-pemimpin zalim merajalela di negeri ini, bukan salah pemimpinnya, tapi salah umatnya sudah menjauh daripada ulama. Ini musibah disebabkan kita orang. Ini bala disebabkan kita orang, bukan salah mereka orang. Kita hanya menghujat salah mereka, tapi kita tidak mengkoreksi diri kita sendiri. Apa sih sebabnya Allah kirim pemimpin-pemimpin yang zalim? Tanyakan diri kita. Kita hanya bisa menghujat pemimpin, tapi kita tidak melihat apa sebab dibalik apa yang Allah berikan kepada kita. Ini Rasulullah sudah kabarkan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Akibat dari apa? Akibat kita lari dari fuqaha, lari dari para ustadz, kiai, ulama, gak mau deket-deket sama mereka. Bahkan kita tidak ada yang kenal kepada ulama. Bahkan nama kita pun tidak ada satupun ulama yang kenal sama kita. Kenalkan diri kita. Saya punya guru Habib Alwi selalu bilang sama saya, ya Ahmad, kalau kamu ketemu sama Habib, ketemu sama kiai, ketemu orang alim, kenalkan dirimu kepada mereka. Kenalkan, sampaikan namamu, dekatin dirimu kepada mereka supaya kenal dia mereka kepadamu.
Dekatkan dirimu kepada mereka. Itu manfaatnya luar biasa. Bukan hanya di dunia saja. Di dunia kau dekat kepada mereka itu kebaikan, tapi ada manfaat besar nanti. Ketemu nanti di akhirat. Dekat sama kiai, dekat sama ulama ini penting. Sehingga apa yang kita lakukan bisa dikontrol oleh mereka orang. Bayangkan di zaman Abu Hanifah, tidak ada satupun pedagang berani keluar kota kecuali mereka membawa para ulama. Kenapa? Karena takut nanti perdagangannya menjadi perdagangan yang haram. Jadi kalau mereka mau dagang keluar kota, mereka bawa ulama, supaya membimbing mereka jangan sampai mereka salah langkah. Itu manfaat dekat sama kiai. Ketika kita salah kita ditegur. Ketika kita salah kita tidak akan didiamkan. Itu manfaat. Kita bisa mengerti, bertanya tentang apa yang harus diberlakukan, apa yang harus ditinggalkan. Itu manfaatnya. Tapi kalau sudah jauh ini umat, maka yang terjadi apa? Allah kirim gebala, Allah angkat pekerja keberkahan, Allah kirim ke pemimpin-pemimpin yang zalim kepada kita orang. Zamannya sudah kita rasakan saat ini sudah. Salah siapa? Ya salah kita orang. Salah ini umat, kenapa menjauhkan diri mereka daripada para ulama. Lalu yang ketiga, naudzubillah tsumma naudzubillah, apa? Yakhruj minad dunya bighairi iman. Mereka dikeluarkan dari muka bumi ini tanpa membawa keimanan, tanpa membawa keislaman, dimatikan dalam keadaan kufur, dimatikan dalam keadaan murtad, keluar agama Islam. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka daripada itu, ikhwanul hadirin rahiman wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menjaga keislaman kita orang. Jangan sampai kita ini jauh dari agama Islam, tidak mengerti akan syariat yang dimana diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang. Bahkan di dalam kitab ini, kitab Sulamut Taufik ini menjelaskan tentang masalah riddah, kemurtatan. Ini penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari, biar kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini, yang naudzubillah menyebabkan seorang itu murtad. Ulama mengatakan wariddah salah satu aqsam. Kemurtadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama i'tiqad, yaitu di dalam hati, keyakinan. Yang kedua af'al, yaitu perbuatan. Yang ketiga aqwal, yaitu ucapan-ucapan. Wa kullu qismun min tilka thalatha yatasha'abu syu'aban katsira. Setiap bagian-bagian ini, i'tiqad, perbuatan dan ucapan, itu bercabang-cabang dengan cabang yang sangat banyak. Bahkan kata ulama, hadzal bahr la sahilalah. Ini ibarat lautan yang tidak bertepi, saking luas pembahasan daripada hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Yang pertama, asyakku filillah, yaitu ragu-ragu akan adanya Allah, ragu-ragu fir rasulihi, ragu-ragu dengan Rasulullah, meragukan Allah, meragukan Rasulullah, meragukan Al-Quran, meragukan yaumul akhir, hari akhir. Itu perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Ragu-ragu, ada nggak kiamat ya? Murtad. Meragukan saja murtad. Meragukan adanya Allah, murtad. Meragukan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, murtad. Meragukan Al-Quran, murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Meragukan jannah, surga, murtad. Apa ada surga? Murtad, ragu dia dengan surga, an-nar, dengan neraka. Ini semua hal-hal yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Meragukan adanya thawab, ganjaran pahala, au iqab, azab Allah, au nahwi dzalika, atau hal-hal yang sama seperti itu, mimma yujma'al alaih, yang sepakat para ulama. Seperti contoh meragukan Isra wal Mi'raj,
meragukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sepakat ulama itu terjadi. Jika kita meragukan hal-hal yang seperti itu, maka bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Atau meragukan mukjizat atau karamat, nggak percaya dengan karamah wali Allah, bisa keluar agama Islam. Masya Allah. Ini penting bagi kita untuk kita pahami. Apa sih mukjizat? Apa sih karamah? Itu ada sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia. Bahasa kita mungkin kita katakan kekuatan super. Harigal ada sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia. Ada 5 dalam syariat ini untuk kita bisa pahami. Yang pertama adalah irhasat. Itu diberikan para anbiya sebelum mereka diangkat jadi para nabi. Contoh cerita Nabi Muhammad SAW pada masa kecilnya, dirawat disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini adalah perempuan yang miskin. Bahkan anak-anaknya saja untuk menyusu dari Halimah ini kesulitan. Rasulullah ketika dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, maka pada saat itu Halimatus Sa'diyah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Lagi. Pada saat Halimatus Sa'diyah merawat Rasulullah, yang tadinya air susunya nggak ada menjadi banyak, ini katakan. Kemudian ketika kambingnya tidak ada susu, maka ketika merawat Rasulullah menjadi kambingnya ada susu. Sehingga kehidupan Halimatus Sa'diyah dijamin. Merasakan bahagia Halimatus Sa'diyah mulai ketika merawat Rasulullah. Kemudian itu adalah irhasat, sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia. Pernah lagi Rasulullah SAW pada masa mudanya, Rasulullah berdagang ke negeri Syam. Di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW itu ditutupin oleh awan, selalu membuat teduh Rasulullah SAW. Awan itu menjadikan peneduh bagi Rasulullah SAW. Itu apa namanya? Irhasat. Karena Nabi pada saat itu belum diangkat jadi Nabi. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi, namanya apa? Mukjizat. Mukjizat hanya diberi kharigal ada, sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia. Kemudian yang ketiga, diberikan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang bernama karamah. Mengingkari karamah kufur. Mengingkari mukjizat jelas, akan tapi mengingkari karamah para wali-wali Allah, dia mengingkari karamah itu bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Kenapa? Karena jelas Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim karamah para wali-walinya Allah. Salah satunya ibu Siti Maryam, ibu daripada Sayyidina Aisyah, yang melahirkan seorang anak tanpa suami. Apa itu namanya? Apa namanya? Karamah. Bukan mukjizat. Karena mukjizat hanya diberikan kepada para anbiya, para nabi. Contoh lagi, Ashabul Kahfi yang tidur ratusan tahun. Apakah mereka nabi? Bukan. Mereka adalah orang-orang saleh. Apa namanya itu? Karamah. Mengingkari karamah bisa menyebabkan seorang itu kufur, keluar agama Islam. Nggak percaya karamah wali Allah, maka menyebabkan orang itu kufur, keluar agama Islam. Itu namanya karamah. Lalu yang keempat, ada lagi yang namanya adalah istidraj. Apa? Adanya lagi namanya al-ma'unah yang keempat. Al-ma'unah diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mukmin yang taat kepada Allah, Muslim yang taat kepada Allah. Misal contoh, pernah kita lihat ada orang yang bisa ngobatin orang.
yang bisa mengoperasi tanpa operasi? Ada orang yang seperti itu? Ada. Apa namanya itu? Al-ma'unah. Harigul adah, sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia. Lalu yang kelima, yang terakhir, ini katakan, yang terakhir adalah istidraj. Apa istidraj? Sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada siapa? Muslim yang fasik atau diberikan kepada orang kafir. Pernah lihat ada orang kafir bisa terbang? Pernah lihat sihir, santet? Apa namanya itu? Istidraj. Sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia yang memang Allah berikan. Tiga hal ini, kecuali daripada irhasad dan mukjizat, ini sifatnya wahbiyah, pemberian Allah langsung tanpa mereka berusaha. Tapi kalau karamah, ma'unah dan istidraj itu dengan dua cara, yang sifatnya adalah wahbiyah, pemberian Allah langsung, yang sifatnya lagi kasyfiyah, dengan pengolahan. Ada orang mengamalkan amalan, subhanallah, dengan amalan itu ada orang mendekat diginiin mental. Ada nggak? Apa itu namanya? Apa namanya? Ma'unah. Lihat dulu diberikan kepada siapa? Siapa yang menggunakannya? Jika diberikan kepada muslim yang taat, digunakan untuk taat kepada Allah, itu namanya ma'unah. Jika diberikan kepada muslim fasik atau diberikan kepada kafir, itu namanya istidraj. Diberikan kepada muslim, dia gunakan untuk sombong, kebal. Ada orang dibacok nggak mempan? Ada nggak? Ada. Apa namanya itu? Apa namanya? Hah? Lihat. Apa tujuan dia mengakukan hal itu? Jika tujuannya untuk menjaga agama Islam, tujuannya menegakkan dinul Islam, maka itu adalah al-ma'unah. Tapi kalau tujuannya untuk sombong, tujuannya hanya untuk menipu, dan diberi, jika seandainya dia orang kafir, itu namanya apa? Istidraj. Tidak ada bedanya. Pernah ada orang datang sama Habib, Ustaz Habib, dia bilang seperti ini, saya Habib pernah dibawa, dia sales obat, saya pernah sales obat di Kalimantan, Kalteng. Saya pernah dibawa, pas nawarin obat, kata dia, kamu ikut saya, kata dokter itu. Kemana dok? Ikut saya mau ngasih tahu. Subhanallah, besok janjian ketemu sama dokter, lalu dibawa oleh dokter itu. Kemana dibawanya? Ke gereja. Subhanallah, ditunjukin di dalam gereja itu. Lihat, kamu lihat, semuanya rata-rata yang di dalam gereja itu ngantri. Itu pakai kopiah dengan pakai jilbab, berobat. Masya Allah. Subhanallah, itu dokter bilang, lihat kamu, perhatikan, itu pendetanya ngobatin orang. Subhanallah, itu pendeta ngobatin orang lumpuh yang kena stroke, nggak bisa jalan, bisa berdiri. Nggak bisa jalan, bisa berdiri. Dengan mata saya sendiri, dia bilang. Bingung saya lihat ini keadaan. Subhanallah. Langsung hati ini galau, gelisah dengan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena ini mencakup tentang agama. Kalau kita paham itu apa? Apa? Kalau mulai lihat yang begitu, apa namanya? Istidraj. Nggak usah khawatir, memang ada yang begitu. Ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan orang lain. Ada nggak? Ada. Apa namanya? Jika itu muslim namanya ma'unah. Jika itu kafir namanya istidraj. Istidraj itu apa? Uluran Allah untuk menjauhkan dia dan kita dari Allah.
namanya istidrat. Percaya nggak kita dengan hal yang itu? Percaya nggak? Percaya. Karena itu bagian daripada kharikul ada, sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia. Hal yang wajar yang seperti itu. Kita katakan itu istidrat, memang Allah berikan. Untuk apa? Menjauhkan orang dari Allah, sehingga orang itu tambah jauh dari Allah, dijerumuskan oleh Allah dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita nggak paham, nggak dekat kiai, nggak dekat ustaz, nggak dekat ulama yang menjelaskan hal yang seperti itu, masya Allah, tahu nggak apa yang terjadi di saat itu? Berapa banyak terjadi kemurtadan di tempat itu tanpa mereka sadari. Bahkan ini sales obat pun gila, khawatir, gelisah, bingung, sampai-sampai berpikir, apa benar ini agama yang dia bawa? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kan seperti itu. Makanya Habib tanya sekarang ini, pertanyaannya, boleh tidak berobat kepada mereka orang? Ayo Habib tanya, boleh nggak berobat? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak berobat sama pendeta yang seperti itu? Boleh nggak berobat sama dukun? Boleh nggak? Ayo jawab. Hah? Boleh nggak? Boleh nggak berobat dengan orang kafir? Boleh nggak? Nggak boleh. Jangan kecerita mulai sekarang. Ya, benar? Kan nggak boleh. Boleh nggak? Boleh saja. Kamu mau berobat sama siapapun silakan. Kamu mau ikhtiar sama siapapun silakan. Tapi ingat, ketika kamu berikhtiar, jangan melawan hukum Allah. Jangan menentang syariatnya Rasulullah SAW. Datang ke dukun, dibilangi oleh dukun, kamu harus sembelih kambing. Boleh nggak? Tanya dulu, kambingnya untuk apa? Pak dukun, ini kambingnya untuk apa? Ini kambing kamu potong, kamu bikin sop, lalu kamu bagi-bagiin sama orang-orang kampung. Insya Allah nanti kamu sembuh. Oh, itu dianjurkan. Boleh nggak? Boleh. Potong kambing, kambing hitam, kepalanya kamu simpen di bawah kasur. Boleh nggak? Nggak boleh. Paham? Artinya berobat sama siapapun silakan. Mau itu dia muslim, mau kafir, yang sifatnya ma'unah ataupun istidrat, silakan. Tapi dengan syarat, ketika kita berobat, kita tidak melanggar hukum Allah. Itu saja. Kalau kita katakan haram berobat dengan dukun, dulu semuanya berobat sama dukun kita orang. Dukun apa? Dukun beranak? Hah? Dukun bayi? Masa nggak boleh? Masa dosa? Enggak. Tapi yang harus kita katakan di sini, hal itu bertentangan atau tidak. Jika kau berobat dengan dokter-dokter mana apapun, jika dokter berobat dengan kiai, kata kiai kamu harus makan ular biar sembuh, lakukan nggak? Lakukan jangan? Jangan. Habib, tapi saya berobat sama kiai. Mau kiai, mau kafir, mau muslim ataupun orang baik atau jahat, silakan. Tapi ingat, jika kau berobat, jangan sampai kau menentang hukum Allah. Lakukan aturan syariatnya Rasulullah tanpa melanggar syariat itu. Karena sifatnya kharigul ada, sesuatu yang luar daripada kebiasaan manusia, itu memang diberikan oleh Allah. Dan sama sifatnya, baik itu irhasat, mukjizat, karamah, ma'unah, istidrat, sama sifatnya. Ada orang yang ditahan dibakar oleh api. Ada mukjizat Nabi Ibrahim tahan dibakar api. Karamah para wali Allah ada yang seperti itu. Nabi mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Karamah ada juga. Masya Allah. Makanya kata ulama, mengingkari mukjizat, mengingkari karamah, termasuk hal yang bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam.
Pernah dalam suatu cerita, ini Habib ceritakan tentang karomah dan mukjizat dan karomah. Pertama mukjizat. Pernah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, bilang ke Nabi, wahai Nabi, maukah kau, sudikah kau untuk datang ke rumah kami? Kami ingin menyambung kau. Maka Nabi pun mengatakan, iya, saya senang. Nabi itu kalau diajak makan senang, sama kayak kita. Pas makannya aja. Nabi itu kalau diajak makan, masya Allah, nggak pernah nolak ajakan orang Nabi. Baiklah kata Nabi, wahai Nabi besok ya, silakan, siap, saya akan datang. Subhanallah, ini sahabat siap-siap. Mulai pagi itu beliau siapkan kambing. Beliau ini ada 2 anak laki-laki, satu sang kakak dan satu sang adik. Si bapak ini bawa kambing keluar, lalu anaknya ikut. Lalu sang bapak itu menggulingkan kambingnya, lalu dipotong dengan pisau. Setelah disembelih itu kambingnya, kambing itu dibiarkan, pisau dibiarkan di situ, menunggu kambing sampai lemas mati. Maka sang bapak masuk ke dalam rumah. Si anak melihat sang bapak melakukan hal itu, maka sang kakak dan sang adik mengambil pisau tersebut, lalu bermain dengan pisau tersebut. Kemudian sang adik digulingkan oleh si kakak, lalu disembelih oleh si kakak. Meninggallah sang adik tersebut. Sahabat keluar rumah, ketika hendak melihat kambingnya tersebut, yang terlihat adalah kambing dan anaknya tergeletak. Sang kakak sambil memegang pisau tersebut. Teriak sahabat tersebut, menangis. Menangis sejadi-jadinya dengan apa yang terjadi. Sang istri melihat hal tersebut, menangis sejadi-jadinya. Ketika mereka puncak daripada kesedihan tersebut, lalu sang suami teringat bahwa Rasulullah akan datang ke rumah. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, Rasulullah akan datang ke rumah kita. Tidak selayaknya kita tampilkan wajah sedih, karena kita akan menjamu Rasulullah. Maka sang suami istri tersebut ketika mengenang Rasulullah, mengingat Rasulullah akan datang ke rumahnya, mulai wajah sedihnya hilang. Mulai timbul rasa bergembira akan datangnya Rasulullah SAW. Lalu sang bapak itu langsung mengambil anaknya, masukkannya di kamar, lalu ditutupnya dengan kain. Maka kambing itu dimasak oleh sang suami dan istri tersebut tanpa berusaha untuk membicarakan anak yang sudah wafat. Kenapa? Karena hanya ingin menggembirakan hati Rasulullah SAW. Subhanallah. Pada waktu yang ditentukan, Rasulullah SAW berjalan ke rumah sahabat tersebut. Di dalam perjalanan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, memberikan kabar tersebut tentang keadaan Rasulullah SAW. Kemudian setelah memberikan kabar tersebut, Rasulullah SAW melanjut ke rumah sahabat tersebut. Ketika masuk di rumah sahabat tersebut, yang disangka Rasulullah, sahabat ini akan berwajah muram sedih. Tapi apa yang terjadi? Ketika sahabat itu dan istrinya melihat wajahnya Rasulullah, hilang kesedihan tersebut, langsung timbul kegembiraan. Langsung berusaha untuk menjamu Rasulullah seperti adanya. Maka pada saat itu pun Rasulullah SAW bergembira dengan makanan tersebut, jamuan tersebut, tanpa Rasulullah bertanya tentang anaknya. Selesai makan, maka baru Rasulullah SAW membuka pembicaraan. Lalu pada saat itu Rasulullah bertanya, wahai sahabat, kemana putramu? Lalu sahabat tersebut langsung ingat putranya yang dalam keadaan wafat. Ada ya Rasulullah, sampaikan kepadaku apa yang terjadi. Tidak ada yang terjadi ya Rasulullah. Sahabat berusaha untuk menutupi hal itu di hadapan Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah membuka pembicaraan, mengatakan, wahai sahabat, sebelum datang ke sini, malaikat Jibril sudah memberikan kabar hal ini terjadi kepadaku. Lalu sahabat itu pun baru menangis di hadapan Rasulullah SAW.
lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, kemana putramu? Lalu sahabat itu mengatakan, mengajak Rasulullah ke kamar, lalu menunjukkan bahwasanya anaknya tergeletak dalam keadaan lehernya hampir putus. Maka pada saat itu pun Rasulullah SAW memegang leher anak tersebut, lalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala, leher itu kembali menyatu dan anak itu kembali pun dihidupkan lagi. Ini adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Di balik hikmah dalam cerita ini dikatakan oleh ulama, lihatlah orang yang senantiasa bergembira dengan datangnya Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah merugi dalam kehidupannya di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Jika mereka selalu berbahagia dengan datangnya Rasulullah, maka niscaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Sebentar lagi bulan Maulid, bukan lahirnya Rasul, bulan lahirnya Rasulullah SAW. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Maulid, mengadakan perayaan Maulid di rumahnya, bergembira dengan hal itu, maka niscaya dia akan digembirakan oleh Rasulullah dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang digembirakan oleh Rasulullah dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Lalu ma'syarah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini kisah disebutkan dalam kitab. Lalu ada cerita juga yang sifatnya adalah karamah. Diceritakan tentang Al-Habib Hasim Al-Habsi, termasuk salah satu wali min auliyaillah, wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan ada seorang suami istri yang sudah menikah belasan tahun tapi belum mempunyai anak. Maka sang suami dan istri ini datang dengan etikot keyakinan yang luar biasa kepada Habib Hasim, lalu menceritakan datang hajatnya kepada Habib Hasim, lalu mengatakan, ya Habib, kami ini suami istri nikah sudah belasan tahun tapi belum punya anak. Kami minta kepada engkau ya Habib wasilah, mintakan kepada Allah supaya kami ini diberikan keturunan. Oh insya Allah, kata Habib, saya akan mintakan. Tapi tetap keputusan tangan Allah. Maka orang itu mengatakan, lah Habib, tidak Habib, kami yakin antum ini wali min auliyaillah. Apa yang antum minta pasti akan diijabah oleh Allah. Yakin kami, tidak ada keraguan sedikit pun di antara hati kami ini, kecuali kami yakin engkau ini wali Allah dan apa yang kau minta pasti akan diijabah oleh Allah. Masya Allah, kata Habib. Lalu berdoa Habib Hasim, ya Allah, dengan husnudzan mereka orang kepadaku, ya Allah. Ya Allah, dengan prasangka baik mereka terhadap diriku, ya Allah, kabulkanlah hajat mereka, ya Allah. Subhanallah. Pulang dari situ, maka suami istri itu mendapatkan anak. Subhanallah. Kemudian anak itu lahir. Setelah lahir langsung anak itu dibawa ke rumah Habib Hasim. Ya Habib, berkah doa antum ya Habib, yang kami yakin antum ini wali Allah Habib. Allah kabulkan hajat kami Habib. Alhamdulillah kami punya dapat seorang anak ya Habib. Alhamdulillah, kata Habib. Habib, doakan lagi Habib, biar anak ini panjang umur, sehat walafiat, punya keturunan yang banyak. Maka Habib itu pun berdoa minta kepada Allah supaya hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Anak ini dirawat pulang. Ketika anak ini umur 7 tahun, anak ini diserang sakit. Ketika anak ini diserang sakit, ketika umur 7 tahun, anak ini meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, sang bapak dan sang ibu melihat anak itu meninggal dunia, maka mereka angkat anak tersebut, langsung bergegas lari ke rumah Habib Hasim. Lari, digedot pintu rumah Habib Hasim, dibuka oleh Habib Hasim, nangis mereka sejadi-jadinya. Lalu mengatakan, ya Habib, anak kami meninggal, Habib, anak kami meninggal. Maka Habib itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar, anak adalah bagian daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sang Habib memberikan nasihat,
Lalu orang tua tersebut mengatakan, lah Habib, kami tidak ingin nasihat Habib. Kami minta kepada engkau Habib, mintakan kepada Allah hidupkan lagi ini anak Habib. Ya Allah, kata Habib, tak mampu anak bisa menghidupkan anakmu. Lah Habib, wali engkau wali Allah, apa yang kau minta Habib pasti akan diijabah oleh Allah. Kami yakin 100% Habib, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kami, kecuali kami meyakini engkau ini adalah wali Allah. Didesak Habib, lalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, dengan keberkahan husnudzon mereka ya Allah, dengan sangkaan yang baik kepadaku ya Allah, gabulkanlah hajat mereka ini ya Allah, hidupkanlah ini anak ya Allah dengan izin kau ya Allah. Subhanallah, biidznillah, dengan izinnya Allah, anak tadi yang meninggal dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Karamah. Masya Allah. Ikhwanul hadirin rahimani rahimatullah, mengingkari karamah daripada wali Allah itu bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Makanya kita itu punya i'tiqad, punya keyakinan, datang kepada wali, datang kepada para ulama, datang kepada orang-orang saleh, minta kepada mereka orang supaya mereka mintakan kepada Allah, itu bagian dari tawasul. Itu bagian dari wasilah kepada mereka orang, wasilah kepada Allah. Karena doa kita di, ya Allah, kita ni mudhnib, kita ni banyak dosanya, banyak lalainya. Tapi mereka orang-orang salihin ini agrabul ijabah, paling cepat untuk diijabah oleh Allah. Dengan wasilah-wasilah mereka, keyakinan yang kuat kepada mereka, itu akan menjadikan kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara Allah untuk memberikan kesembuhan, mengabulkan hajat-hajat. Duduk dan majlis ini pun sama. Kita duduk majlis ini, kalau kita punya hajat, pasang lihat hajat kita, minta kepada Allah, ya Allah, keberkahan duduk majlis ini ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah. Maka niscaya insya Allah dengan izinnya Allah, Allah akan kabulkan. Kita sakit, datang ke majlis, niat ya Allah, istisfa ya Allah, minta kesembuhan ya Allah dengan keberkahan duduk majlis ini ya Allah. Karena duduk majlis ini penuh rahmat, penuh dengan ampunan. Minta sama Allah, maka insya Allah dengan izinnya Allah, Allah berikan kesembuhan dengan berkah duduk majlis salim. Kita orang di Hadramut, ketika belajar, kita belajar dengan Habib Salim, Allah yarham, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Kalau kita sakit, ditanya, mana Sulai? Sakit Habib, masih bisa makan ke ruang makan? Masih Habib, suruh duduk sini. Sakit kita bawa selimut, dinginan, kata Habib, pasang niat untuk sembuh. Ente duduk majlis, dengan berkah duduk majlis ini, Allah akan berikan kesembuhan. Masya Allah. Banyak cara Rasulullah, banyak cara Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbagai macam, mengabulkan hajat, menyembuhkan penyakit. Bahkan Rasulullah katakan, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Ini kita sakit langsung lari ke dokter, lari ke sini. Tiga dulu pasang, ya Allah kau yang memberikan sakit, ya Allah kau juga yang memberikan sembuhan. Minta sama Allah. Lalu ikhtiar datang kiai, datang ke ustaz, pergi ke dokter. Itu bagian daripada ikhtiar. Tapi tetap yakin yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mengingkari hal seperti itu, karena itu bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam, dikatakan. Atau dikatakan oleh ulama, i'tiqad faqad sifati wahidah min sifatillah ta'ala al-wajibah lahu ijma'an. Atau i'tiqad tidak adanya sifat Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat wajib yang sepakat para ulama. Seperti apa? Ilmu. Allah Maha mengetahui, meragukan akan adanya Allah Maha mengetahui, hal itu bisa juga menyebabkan seorang itu kufur. Allah kan nggak tahu, kufur. Meragukan hal tersebut bisa menyebabkan seorang itu kufur. Au nusibalahu sifatun yajibu tanzihu anha ijma'an,
atau menisbahkan Allah itu punya sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah berbentuk. Allah duduk di atas kursi. Itu mustahil. Allah berada di arsy-Nya Allah. Itu mustahil. Kenapa? Karena jika kita katakan Allah duduk di kursi, otomatis kursi lebih besar dari Allah. Jika Allah duduk di singgasananya, di kursinya, di arsy-Nya, di menunjukkan kalimat tempat. Sedangkan Allah tidak bertempat. Kenapa? Jika bertempat pasti membutuhkan ruangan. Sedangkan Allah tidak membutuhkan sesuatu. Jika kita meyakini hal tersebut, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Atau halala muharraman bil ijma' ma'luman bidini bidarrah, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dengan sepakat para ulama. Ini contoh penting dikatakan. Seperti contoh apa? Mimma la yakhfa 'alaika zina. Seperti zina. Oh, zina mah dia halal, kufur. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan sepakat. Jadi hati-hati. Apalagi dalam masalah agama. Jika agama mengatakan itu adalah haram, sepakat para ulama mengatakan itu haram, kita yang ditanya kita katakan bahwasanya oh enggak apa-apa. Artinya kita menghalalkan sesuatu yang sepakat para ulama mengharamkan, menyebabkan seorang itu kufur, keluar agama Islam. Atau sebaliknya kata ulama, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam syariat. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam syariat. Misal berdagang. Perdagangan adalah sesuatu yang dihalalkan dalam syariat. Ini kamu berdagang sama si fulan haram. Nggak boleh berdagang sama si fulan. Tanpa ada unsur lainnya dia mengatakan seperti itu, maka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, sepakat hukumnya adalah kufur. Makanya hati-hati. Banyak contohnya. Seperti apa? Liwat, homoseksual, jima melalui dubur. Sesuatu yang sepakat para ulama mengatakan haram. Jika dia mengatakan halal, kufur, keluar agama Islam. Enggak apa-apa, kufur, keluar agama Islam. Hati-hati hal-hal yang seperti itu. Atau syarigah, maling, atau gosop. Ini penting, gosop. Tahu gosop? Maling dengan gosop itu beda. Maling itu ngambil hak secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya, itu maling. Kalau gosop ini akhadha syai'an zulman bila khafiyah malan aw ghairi, mengambil sesuatu terang-terangan secara zalim. Contoh, ada sendal orang di depan. Kita nggak tahu sendal siapa, kita pakai. Apa hukumnya? Gosop, haram. Ngambil wudhu ke masjid, kita pakai sepatu, lihat ada sendal basah, kita pakai sendal basah itu untuk wudhu. Apa hukumnya? Haram, gosop itu namanya. Mengambil hak orang terang-terangan secara zalim. Zalim itu apa? Kebalikannya adil. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu selain pada tempatnya. Wudhu syekh fi ghairi mahali, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Kebalikannya adalah adil. Lagi majelis, lagi pengajian, nah, duduk memperhatikan. Jika kita main HP, itu namanya zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Katakan, wah, dikatakan. Apapun sifatnya yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dikategorikan zalim. Zalim itu bukan menyakitin orang saja. Apapun sifatnya, jika meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim. Jika meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil. Dikatakan.
Itu kalimat zalim dan adil. Ghasab, mengambil hak orang, memakai hak orang tanpa izin orang itu. Adil apa zalim itu? Hah? Zalim. Illa ulima ridahu, kata ulama. Kecuali kita mengetahui akan ridhonya. Misal ada sendal di depan punya beliau, Habib paham punya beliau, Habib pakai saja tanpa izin beliau. Kenapa? Ulima ridhahu, karena Habib tahu ridhonya dia. Itu boleh. Tapi kalau kita tidak tahu ini punya siapa, kita pakai saja, itu namanya ghasab. Hal-hal yang seperti itu misalnya di musola, di masjid, kita ngambil sendal orang, kita pakai tanpa izin orang tersebut, langsung kita main pakai saja, itu dikatakan zalim. Itu namanya ghasab dan hukumnya haram. Kita katakan, oh nggak apa-apa, halal. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh ulama, sepakat hal itu hukumnya murtad. Dia mengatakan nggak apa-apa, pakai saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pakai saja. Itu ghasab namanya. Ghasab itu mengambil hak orang secara terang-terangan. Itu zalim. Habis kan kami balikin lagi, tapi kamu mengambil hak manfaat dari sendal itu. Yang namanya mengambil bukan hanya bendanya saja, manfaat dari benda itu juga namanya mengambil. Habis kan saya balikin lagi sendalnya. Iya, tapi kamu mengambil manfaat daripada sendal tersebut, itu namanya ghasab. Apalagi kamu ambil sendalnya. Hati-hati di dalam hal-hal sepele itu. Dan bahasa kita mengatakan, oh nggak apa-apa. Padahal itu ghasab. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh ulama. Sepakat ulama mengatakan ghasab itu haram. Nggak ada ulama yang mengatakan ghasab itu boleh. Sepakat ulama yang mengatakan ghasab itu haram. Jika katakan kita nggak apa-apa, berarti artinya kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, intinya, kita yang nggak paham tentang masalah agama, jangan pernah berdebat masalah agama. Ditakutkan kita ini menghalalkan sesuatu yang disepakati oleh ulama haram, atau mengharamkan yang sepakat para ulama halal, yang akhirnya menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi hal-hal yang menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Di antaranya nafi wujub mujma' alaih, meniadakan perkara yang diwajibkan sepakat para ulama, seperti sholat 5 waktu. Mau sholat maghrib, nggak usah, nggak wajib. Mau sholat maghrib, dibilang nggak usah, nggak wajib. Kufur. Kenapa? Karena menafikan, meniadakan perkara yang diwajibkan sepakat para ulama. Mau Jumatan, nggak wajib Jumatan, nggak usah sholat. Mau puasa Ramadan, nggak usah puasa, nggak wajib puasa. Kufur, keluar agama Islam. Banyak yang seperti itu. Banyak tak? Banyak, tanpa dia sadari dia keluar agama Islam. Tanpa dia sadari dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Seperti puasa, seperti haji, wudu, atau sebaliknya mewajibkan malam yajibu ijma'an, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan sepakat para ulama. Perkara itu tidak wajib, wajib kita ngomong, oh wajib. Sepakat ulama mengatakan itu tidak wajib, dia katakan wajib. Atau menafikan masyru'iyah mujma' alaih, menafikan atau meniadakan perkara yang sesuai dengan syariat, seperti sholat qobliyah ba'diyah. Dengar, nggak ada sholat qobliyah ba'diyah itu rawatib, itu nggak ada, nggak ada. Menafikan, meniadakan yang sepakat para ulama itu bagian daripada syariatnya Rasulullah. Sholat rawatib meniadakan, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, tarawih, id, duha, witir, yang sepakat para ulama itu adalah bagian daripada syariatnya Rasulullah SAW. Maka hal itu bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi dalam pembahasan yang banyak lagi.
tentang perkara-perkara seorang yang bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam. Inti daripada pembahasan pada malam hari ini, kita wajib untuk mendekat dengan diri kita, dengan para ulama, para kiai, para ustadz, dengan tujuan harapan supaya kita lebih mengerti tentang agama Islam, supaya kita bisa menjaga agama Islam, supaya kita bisa menjaga nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan dekat kepada mereka, Allah jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik kepada kita. Allah jauhkan dari pekerjaan yang tidak berkah. Allah jauhkan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah jauhkan daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah jauhkan. Sebab apa? Sebab karena kita dekat kepada para ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan para ustaz. Belajar bersama mereka, bukan hanya dekat tapi belajar, khidmat sama mereka orang. Man khadama khudima. Barang siapa yang melayani mereka, mereka akan dilayani. Man khadama gudima. Barang siapa yang melayani mereka, mereka akan terdepankan di hadapan Allah kelak nanti yaumul qiyamah. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Habib mau tanya, jika ada orang yang mulia lalu dimuliakan, pertanyaannya, siapa yang lebih baik? Yang memuliakan atau yang mulia? Yang memuliakan. Paham kita orang? Ada orang yang menerima pemberian dan ada yang memberi. Mana yang lebih baik? Yang memberi. Yang memberi lebih baik. Makanya kata ulama, la ya'rifu fadlan li ahli al-fadl ila ahli al-fadl. Tidaklah seseorang itu memuliakan orang yang mulia kecuali dia adalah orang yang mulia di mata Allah. Ketika kita khidmat para ulama, khidmat para kiai, khidmat dengan orang-orang alim, tanpa kita sadari kita itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, otomatis kita pun adalah orang yang mulia di mata Allah. Cari yang terbaik di antara yang baik. Berusaha untuk berbuat. Berusaha untuk memuliakan, berusaha untuk dekat. Jangan menunggu untuk didekatin. Kita yang harus deketin kepada ulama. Kita yang harus dekat kepada kiai. Kita harus yang datang kepada pengajian supaya datang kebaikan kepada kita orang. Mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita, keislaman keluarga kita, keislaman guru-guru kita, keislaman orang tua kita, keislaman diri kita dan kaum muslimin pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat Islam ini sampai Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah. Jadikan kita juga mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah jauhkan segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan wabah corona, fitnahnya cepat-cepat diangkat oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Yang wafat diberikan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mintakan kepada Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah berwasiat doa kepada kita, atau orang yang punya hak atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum musliman, kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha